Untuk live hari ini kita akan membahas Q&A seputar puding, goreng, dan komik puding. Komik puding. Ya, Di depan kita sudah bikin komik puding ya. ya inilah contoh dari komik puding versi Juragan Gue Academy. Dan alhamdulillah tadi malam sudah kita mulai Ada kelas kursus gratis. Kursus online gratis. Iya, ini persembahan dari Juragan Gue Academy. Nah, temanya apa? Temanya adalah komik puding Dan 2022 dan puding goreng. Ya. Wow, unik-unik ya kayaknya. Betul sekali. Oh ya teman-teman, bagi yang sudah ikut gabung grupnya, terima kasih banget ya. Ya, untuk partisipasinya partisipasinya luar biasa sekali. luar biasa. Sangat Sampai aktif. berapa grup kita? Untuk update kita sudah sampai di 12 grup. Wow, 12 grup itu berapa itu? 2.500 lebih peserta. Berapa? 2.500 peserta lebih. Hampir 3.000. Ya. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Bagi Amin. teman-teman yang belum bergabung, masih bisa ikutan lagi nggak? Masih bisa karena besok akan kita mulai materi komik puding yang ada di depan meja ini. Oh iya, saya ada dengar-dengar nih ya, Ya. dari grup yang di kelas gratis. Heeh. Itu katanya sih ini gratis tapi suruh bayar gitu. Ya, Apa bener kayak gitu? Ada salah persepsi nih. Persepsi Iya. ternyata. Padahal untuk kelas puding komik sendiri itu gratis. Gratis. Cuman kemarin kan sempat ada informasi yaitu event terbaru dari Juragan Kue Academy yang berjudul Festival Puding. Puding. Itu adalah event berbayar. Berbayar. Jadi beda ya. Beda. Ya. Festival puding dengan komik puding. Beda, Gitu, beda. Ya, jadi ada kelas yang berbayar, ada Ada yang kelas yang gratis. gratis. Kalau Jadi teman-teman mau ikut yang gratis, tag Ada. aja di grup komik puding karena akan ada 2 materi yang akan dibagikan yaitu komik puding dan puding goreng. yes. Untuk kemarin kita sudah share materi pertama ya, yaitu puding goreng. Ya, Ya. siapa nih yang sudah praktek dan sudah merasakan? Kalau review dari saya, Ya. ya puding gorengnya ini krenyes di luar, Lembut di dalam. lembut di dalam. Ini Ya. keren banget, ya. Betul. Dan ini belum ada. Biasanya kan kalau yang sudah ada mungkin es krim goreng kali ya. Tuh, es krim goreng itu ada. Ah. Mungkin di pasaran sudah banyak ya. Kalau Sudah banyak. mungkin puding goreng baru ini nih. Baru tren ini. 2022. Wah. Kita sempat kemarin mau bikin flyer, nyari referensi puding goreng juga gambarnya belum Gak ada. ada gitu. Kita juga belum bikin waktu itu. Betul. Tapi sekarang kita udah bikin, alhamdulillah. Ya. Nah, Dan di teman-teman, peserta juga ada yang tanya nih. hmm, Emang puding goreng itu gimana sih? Emang rasanya enak ya, Chef? wah, Gimana tuh, Chef? kalau saya sendiri ya secara praktisi ya, ini bukan karena yang bikin saya bukan ya. Tapi memang puding ini tuh gampang bikinnya, Ya, kayak bikin pisang goreng betul. sebenarnya. Kayak kondok sebenarnya. Jadi Kayak dalamnya tuh kondok, empuk. dalamnya Lembut. empuk, lembut. Ya. Kalau kondok mungkin Moza, meleleh ya, meler, moza ya. ya. Tapi kalau ini dia kenyal ada, Ada kenyalnya, Lembut terus ada. Lembut. terus gampang nelennya. Iya. Jadi kalau nggak punya gigi pun masih bisa. Nah, gitu. Nah, Oke. sebenarnya kalau secara mikirnya sih paling gampang kali ya bikin Iya. puding goreng. Tapi siapa sih yang Ternyata kepikiran? ada tingkat kesulitannya. Betul. Nah, tingkat kesulitannya di mana? Ya, saya mau berbagi pengalaman ya, Oke. tingkat kesulitannya. Yang pertama adalah pada saat kita coating Coating, atau kita membalurkan. Balurkan, Ya, ya. membalurkan puding dengan baluran adonan panir. tepung. Ya. Nah, itu kita coba yang pertama kali itu gagal. Ya, jujur aja kita gagal ya. Gagalnya di mana, Chef? Gagalnya pada saat digoreng itu tepungnya udah mateng, Bagus. Ya, dalamnya tapi Belum. keluar. ya jadi Bukan bocor. udah mateng dong, puding udah mateng. Iya, bocor Cuman jadi. bocor. Jadi kalau bocor ya kan minyaknya itu kotor. Oke, jadi sama halnya kayak waktu penggorengan American Result, Chef ya. Betul. Ya, jadi kalau misalkan minyak terlalu panas kan dia makin mengembang. Bocor. Akhirnya dia bocor atau sobek. Nah, dalam terus kemudian penggorengannya. kita cari akal. Kalau mungkin American Pizza mungkin kita bisa tutupi ya, Ya. supaya rapet gitu kan. Betul. Nah, jadi ini cair kan. Cairan ditutupi cairan. Waduh. Gimana Macam mana tuh ya kan? Nah, terus akhirnya terbesit kepikiran waktu itu mau pakai roti ya, roti sandwich. Ya.
kemudian baru diisi puding, kemudian ditutup lagi sama roti Rotinya. lagi kayak sandwich gitu. Kemudian Baru dipotong, Ah, kemudian masukin telur, kemudian dipanir, ya, baru langsung digoreng. digoreng. Oke. Kepikiran seperti itu. Ya. Cuman saya rasa kalau hanya roti tawar saja itu kurang ada rasanya. Ya, jadi Gitu. masih kelihatan rada hambar mungkin. Masih ya. hambar gitu. Jadi kalau saya akhirnya tetap mempertahankan coatingnya ini pakai adonan Ya. terigu, Oke. adonan basah Ya. ya. Nah, tadinya saya buat kental, Mm-mm. gitu. Kok masih bocor gitu loh. Kemudian saya encerkan lagi gitu Ya. kan, saya encerkan lagi, kemudian saya balurkan di panir satu Oke. kali, kemudian masukin ke adonan basah lagi yang Ya. kedua, terus masukin ke panir lagi, kemudian diremet-remet, masukin ke freezer, Oh, jadi dinginkan dulu. dinginkan. Dulu. Jadi ini sebenarnya bisa jadi ide frozen. untuk frozen food Oke. sebenarnya. Ini keren banget. Jadi misalkan kalau teman-teman di daerahnya belum ada, biasanya orang-orang itu kan suka nyoba yang baru, Ya, tentunya contohnya menu-menu viral kan Menu- langsung booming gitu ya. trending. Ya, Wah, trending. siapa ini yang trendingin di daerahnya teman-teman? Kan Wah, gitu ya. Ya. Nah, ini kesempatan Ya, trendingin produk-produk yang belum ada di belum ada di daerah tempatnya. masing-masing. Gitu. Jadi intinya kita membuat kelas gratis ini memberikan insight, Ya, memberikan wawasan. inspirasi untuk teman-teman membuat suatu produk Ya. yang bisa dijual. Kalau kita nggak inovasi, Ya, pasti tertinggal. ya, pasar akan meninggalkan Alah, teman-teman secara paling gitu-gitu perlahan. doang Iya, gitu betul. kan. Nah, tapi kalau misalkan kita bikin inovasi, Ya. produk baru dan aneh, kayaknya enak, kayaknya patut dicoba nih. Ya, malah justru mendatangkan banyak pembeli. Nah, itu dia ya. Jadi pengalaman kita pada saat proses pembuatan puding Puding goreng, Oke. itu nggak langsung sekali jadi ternyata. masih perlu trial Masih dan perlu banyak trial error, Nah, ya. makanya supaya teman-teman tidak perlu trial dan error, ikuti terus kursus dari Juragan Kue Academy yang sudah dipastikan resep Iya, melewati betul. hasil uji trial dan error. Jadi tinggal praktek, hasil jadi tinggal dinikmatin ataupun dijual. Nggak perlu ribet-ribet Betul. riset, nggak perlu ribet-ribet trial and error. Buang-buang waktu Cukup sekali kita saya. saja yang error ya, teman-teman tahu jadinya saja. Betul. Oke, dan harganya pun Oke. juga insya Allah Oh, sangat terjangkau. terjangkau sekali. Oke, ngomong-ngomong nyoba, pagi ini tadi saya bikin namanya komik puding. Ya, komik puding merupakan salah satu menu yang ada di kursus gratis. Ini gratisan ya, ini gratis. Betul sekali. Ya, Masih gratis. bisa ya kalau mau ikutan, nanti komen aja di channel Instagram kita ataupun di Facebook, nanti akan dari tim official memberikan Boleh DM, arahannya. Ya, boleh DM atau inbox. Atau WhatsApp juga boleh. Betul sekali. Ya. Diklik bio linknya. Ya. Ya, teman-temannya kalau ada yang membutuhkan kelas ini, Diajak juga boleh. silakan juga boleh. Kalau teman-teman tadi malam yang sudah ikut kelas gratisnya, yang 3.000 peserta, Ya. ada pertanyaan, sekarang boleh langsung tanya juga Tanya boleh. juga. Cuman sebelumnya tadi sudah kita compile, sudah kita kumpulkan dari beberapa grup, Ya. dan ini adalah tanya jawab. Ya, tanya jawab dari berbagai macam grup itu sudah kita Kumpulkan ya. rekap. Ya. Kita rekap. Oke. Rata-rata pertanyaan ini sama. Jadi mungkin ada beberapa Salah satu aja yang bahasan. mewakili. Betul. Nah, ngomong-ngomong nyoba, kita pengen nyoba juga nih. Ya. Nah, pada siang hari ini, mumpung panas, Wih. ya, mumpung belum puasa, Betul. mumpung lagi habis makan siang, Ya. kita saatnya dessert. Dessert. Nah. Mau cuci mulut nih. Cuci mulut, nah, kalau cuci muka repot nanti. Ya. Gitu kan. Nah, kalau kita mau makan nih, kayaknya nggak afdol nih kalau kita nyobain hasil praktek yang untuk materi nanti malam, yaitu komik puding. Gimana sih reviewnya? Gimana sih tingkat kesulitannya? Betul. Nah, gitu ya. Kita mau review sedikit ya Ya. tentang puding cake ini. Jadi konsepnya ini sebenarnya idenya adalah dari gambar komik ya. Tahu kan ya komik. Komik jadi pakai line, garis gitu ya. Jadi sebenarnya sih motifnya apa saja ya, bebas. Bebas. Ya, cuman yang membedakan adalah motifnya dikasih line seperti ini nih. Kelihatan nggak ya? Diangkat gini ya. Ya. Kelihatan ya di kamera ya. Cantik ya? Kelihatan? Kelihatan ya? Kita ada live FB sama IG ya, teman-teman boleh
follow. Kalau misalkan belum follow, kalau misalkan sudah follow, boleh direkomendasi temennya, di tag ya. Ya, boleh diajak juga ya biar sama-sama Banyak ilmu. pintar. Jadi ya. nggak pinter-pinter sendirian. Ya, ngajak-ngajak kalau pinter. Oke ya. Jadi kita review. Ini tingkat kesulitannya. Saya mau cerita sebelum nanti materi mau dikasihkan nanti malam ya. Tingkat kesulitannya sih sebenarnya tidak terlalu sulit ya, medium saja. Oke. Cuman hanya pada saat kita membuat saya membuat lady finger ya. Lady finger itu kayak katetong, atau kue lidah kucing. Lidah kucing ditaruh di pinggirnya diputer. Ya sebenarnya sama ya, nama katetong, lady finger, lidah kucing itu sama. Katetong dalam bahasa Belanda. Lady finger itu bahasa Inggris karena bentuknya kayak jari gitu kan. Sama lidah kucing karena kayak lidahnya kucing mungkin gitu. Mungkin begitu ya. Tapi ya itulah sama lah sebenarnya. Katetong, lidah kucing bahasa Inggrisnya. Kemudian bahasa Belandanya adalah kok bahasa Belandanya katetong ya. Bahasa Inggrisnya lady finger gitu. Boleh dicatat ya karena kebanyakan masih banyak juga peserta yang bingung nih. Membedakan katetong, lady finger dan lidah kucing, dikiranya itu beda padahal itu sama. Mungkin harganya beda kali ya. Kalau harganya lidah beda. Kucing harganya satu toples 20.000. Ya kalau pakai lady finger mungkin di angka 30.000. Nah, kalau Belanda ngaco ya. Oke, kita langsung coba aja Mas Giral. Ya oke. Kita siapin pisaunya. Oke. Kita slice ya. Slice. Kamu mau porsi besar atau porsi kecil? Kecil aja. Ini yang di live boleh komen juga ya kalau mau ada yang ditanyakan. Bismillah. Bisa dulu ya. Kalau mau ikuti kelas kursus gratis JK, besok malam akan kita mulai untuk pembuatan komik puding. Kalau kecil nggak bisa berdiri. Oke, ya. Nanti bagi-bagi sama Agung. Oke. Ariska nggak usah. Nanti makin gemuk nanti ya. Udah over. Di sini. Oke, saatnya kita review ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, tetap cantik. Ya. Masih tetap mendul-mendul ya. Menul ya kan, apa fluffy goyang-goyang gitu ya. Ini kalau ada Mbak Inul nih, kalau dilihat pasti di rebake ini. Oke, kita coba. Ini saya menggunakan wiping cream ya untuk krimnya, jadi tidak terlalu manis. Terus kemudian mudah-mudahan tidak terlalu manis ya. Kemudian rasa susunya juga muncul, jadi sebagai pengganti saus puding. Jadi kalau puding kan dikasih saus ya. Nah, kali ini sausnya pakai whipping cream. Nah, ada rasa kayak Walls-nya, Chef ya? Ada rasa kayak Walls-nya loh, ada kayak es krim loh. Aduh keren. Nah, pengen tau. Tak ceritain aja dulu. Ini puding tapi rasanya ada kayak es krimnya. Pertama-tama kita review dulu ya. Ini udah kelihatan kenyul-kenyul gini ya, kendul-kendul gini ya. Menul-menul. Ini terus ini ada filling coklat. Ya. Nah, ini. Kemudian ini whipping cream. Coklatnya itu pakai coklat apa sih? Kompon? Saya pakai coklat filling. Oh ya filling. Nah, gampang-gampang aja yang udah jadi, ya. Oh, di total aja. Iya, enggak langsung buletin. Nanti ada videonya lengkap. Kalau yang belum dapat videonya, langsung aja kontak DM ya di Instagram ataupun inbox di Facebook. Kalau sudah ada nomor WhatsApp saya, official langsung aja save aja nomor WhatsApp saya atau di official atau di Juragan Kue Academy Agen ya. Ya betul. Boleh. Mumpung masih dalam program kursus gratis, karena kalau ini sudah kelewat waktu yang ditentukan maka akan masuk ke private class loh. Saya coba dari pudingnya dulu. Bismillah. Enak banget. Jadi nggak ngelawan, bener-bener nggak ngelawan, ya. Kayak kita itu malah kayak minum ya. Ya. Bukan kayak makan nih. Bener. Ini makan puding rasa makan es krim, Chef. Cocok nggak nih kalau misalkan sama filling coklatnya nih? Cocok sekali. Oh ya, apalagi ini bentar lagi puasa kan ya. Puasa, ini modalnya juga nggak besar loh. Ya. Murah loh.
Iya, bener. Murah banget ya. Cocok. Sama coklat fillingnya cocok. Ya, manisnya dapat, es krimnya dapat, sekarang segernya juga dapat. Ya, dari buahnya nih. Dari buah apa nih? Strawberry. Strawberry. Bisa juga diganti jeruk ataupun buah lainnya sesuai dari. Oke, kalau gitu lady fingernya, kita coba lady fingernya. Nah, coba lady fingernya langsung aja digigit ya. Digigit sama ininya. Whipped creamnya nih. Whipped creamnya. Bisa nih, harus disendok nih. Oke, bismillah. Lagi sama krim sama apa nih? Puding. Ya. Coba. Nyatu sama biskuitnya. Enak banget ya. Nikmat. Ini kayak di hotel-hotel nih, mahal nih. Mahal ini harusnya. Mahal nih. Tapi modal murah. Betul. Bener, serius. Teman-teman ini modalnya murah. Jadi bisa dijual mahal. Ya. Kan itu ya. Betul. Yang penting cuan. Keuntungannya keren. Wow. Ini saya rasa bisa sampai 200-300% nih. Iyalah. Modalnya nggak banyak. Betul. Nah, dalam satu loyang ini butuh agar-agar berapa? Ica? Agar-agarnya berapa? Setengah. Butuh setengah agar-agar. Coba bayangin. Setengah bungkus lah ya. Bungkus. Susu cair 300 ml. Oh. Whipping cream. Jangan gunakan whipping cream bubuk. Ya. 150 gram. Oke. Murah banget. Jualnya ini kalau teman-teman jual kira-kira jual berapa di daerahnya teman-teman? Jual berapa coba? Hah? Jadi terus komentar ya. Terus komentar. Ini murah banget. Tisunya tolong. Ini rekomen banget ya kalau buat puasa, bukan hanya puasa sih ya. Ya. Bukan yang seger-seger aja sih ya. Tapi memang benar-benar ini buat hidangan istimewa, buat hantaran juga boleh. Betul. Ya. Mungkin dari teman-teman yang suka kumpul keluarga kalau hari weekend itu wah itu bisa dijadikan ide. Budget minimal, merasa... tapi pingin yang spesial. Iya. Udahlah, bikin aja lah puding komik, ya. Resepnya lengkap dengan videonya, lengkap dengan bimbingannya. Plus kalau praktek ada hadiahnya juga nih. Ada hadiahnya. Beasiswa, hadiahnya berapa? Total 250.000 untuk 5 orang pemenang dengan Haskar terbaik. Wow, keren banget. Udah gratis, bisa dapat cuan. Ayo buruan, teman-teman, salah satu aja ya, boleh ya. Boleh. Kalau mau praktek, mau yang puding goreng ataupun juga komik puding, boleh. Salah satunya aja. Nanti kita review, kita nilai. Ya. Yang nilai bukan dari saya aja, teman-teman tim yang ada di sini, tim official menilai. Ya. Yang jelas ini nggak bisa beli di toko ya, nggak ada di toko. Belum ada. Tahu ya. Terus kemudian ini mumpung belum trending, kesempatan teman-teman bikin ya. Oke. Jadi kita appreciate bagi teman-teman yang sudah praktek ya, dapatkan beasiswa total 250. Ya, untuk 5 orang pemenang dengan Haskar. Tapi terbatas waktunya. Terbatas sekali. Cuma 7 hari nih. 7 hari. Ayo buruan. Ditutup tanggal hari Senin besok tanggal 21 ya. Itu terakhir pengumpulan hasil karya. Oke, lanjut kita ke Q&A. Betul kita sekali. ke tanya jawab. Ternyata banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Yang tadi malam sudah ikut kelasnya. Itu pertanyaan sudah kita rangkum ya. Ini akan kita bahas di live kali ini. Baik. Ini pertanyaannya tentang puding goreng. Puding goreng ya. Oke. Lanjut. Apa nih pertanyaannya? Oke, untuk pertanyaannya. Untuk yang pertama tanya puding goreng chef. Sebelum ditabur panir, itu ditaburin apa sih chef biar panirnya tuh lengket? Itu celupan ya. Celupan ya. Oh ya, dicelup apa dulu nih? Itu celupan tepung ini, adonan basah namanya. Adonan basah itu kayak ya teman-teman pikirkan saja untuk adonan pisang goreng. Iya. Emang kalau adonan pisang goreng itu kan kental ya. Kalau ini lebih ke encer. Encer banget. Jadi tujuannya supaya tidak terlalu waktu goreng itu nggak terlalu lama juga, nggak terlalu mengotori ini, mengotori minyak nanti ya. Jadi tipis saja. Jadi yang tebalnya nanti di tepung panirnya. Oke. Jadi jawabannya adalah
Adonan basah. Ya, di situ juga sudah ada resepnya ya. Ada. Adonan basahnya. Oke, pertanyaan berikutnya. Untuk puding goreng. Ya. Loyang ukuran berapa sih, Chef, yang dipakai? Saya gunakan sebenarnya ukurannya bebas ya, ukurannya bebas. Di video sudah saya jelaskan juga ukurannya. Jadi kalau yang saya pakai itu, saya pakai ukuran loyang brownies ya. Saya menggunakan loyang brownies itu 15 kali 10 kali 5 cm. Will di note ya, mungkin yang mau ikut mirip kayak kita. Tapi kalau misalkan pakai loyang yang lain, yang misalkan pakai loyang bulat bisa nggak? Boleh, bisa pakai. Okay. Terus pakai kupingnya atau pakai cetakannya, selain pakai sendok koktail, apakah bisa model yang lain? Boleh, pakai di kotak-kotak aja gampang. Gitu ya. Jadi nggak perlu bulat juga nggak apa-apa. Yang penting nanti dibaluri sama tepung manis. Iya. Gitu ya. Oke. Selanjutnya. Terus agar-agar yang digunakan itu merek apa sih, Chef? Yang kemarin merek apa itu? Swallow ya? Tapi bukan sandal ya. Nanti keliru. Beli agar-agar. Kok kenyal dimakan, ternyata sandal yang Swallow. Tapi kita nggak di endorse ya. Iya. Tapi ya bebas lah ya. Jadi ngomongnya. Jadi yang sebenarnya bukan rekomen ya, yang gampang dicari. Jadi bahan-bahan yang kita pakai di kursus-kursusnya Juragan Kue ini itu tidak ada yang spesifik. Ya, gampang dicari di TBK. Ya, kita usahakan seperti itu ya. Betul. Tapi kalau ada yang bahan kira-kira yang susah atau bahan-bahan yang tidak familiar ya, pasti kita infokan. Ya. Tempat belinya di mana, misalkan harganya berapa, dapat di mana. Kalau misalkan titip beli boleh boleh, nanti kita bantuin, kita titip beli official Juragan Kue seperti itu ya. Tapi kita nggak jualan bahan itu sebenarnya. Nggak, kita just tip lah. Bukan just tip ya. Pokoknya kita bantu belikan gitu aja. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya itu puding goreng. Yes. Setelah digoreng itu bisa bertahan berapa lama, Chef? Karena kan dalamnya kan mungkin cair ya. Kalau untuk belum digoreng, ini kan bisa untuk frozen food. Ya. Nah, jadi kalau untuk frozen food, ini bisa sampai bertahan 2 bulan. Dalam kondisi frozen. Ya. Nah, boleh. Tapi kalau sudah digoreng, ya keluarkan dari frozen. Ya. Kemudian jangan langsung boleh sih langsung digoreng boleh. Jadi keluar dari frozen langsung digoreng, kemudian langsung disajikan. Itu lebih bagus. Tapi kalau misalkan kriuknya dapat. Habis langsung dimakan berarti ya. Kalau misalkan habis digoreng, terus mau didiemin itu bisa berapa lama sih? Mungkin digorengnya pagi mau dimakan sore. Kalau pengalaman ya. Kalau pengalaman di sini begitu digoreng itu nggak sampai 1 hari. Karena sudah dihabisin sama semua. Udah dihabisin dulu. Jadi nggak sampai bertahan 1 kali 24 jam. Ya, itu udah pasti habis. Tapi idealnya memang harus langsung begitu digoreng langsung dimakan. Karena sensasi kriuknya itu loh. Tapi kalau misalkan mau dipajang, misalkan dipajang nih kayak gitu kan, ya boleh saja. Mungkin tidak boleh terlalu lama ya, sekitar 4 jam lah. Itu di suhu ruang. Di suhu ruang tuh. Tapi sebaiknya saran saya kalau jual dalam bentuk fresh. Langsung fresh, jadi keluar dari kulkas digoreng langsung disajikan. Jadi nggak langsung digoreng. Kalaupun mau dibawa rumahnya jauh nih, misalkan ada yang rumahnya Tangerang, ya kan, kerjaannya ada di Bekasi, gitu kan. Jadi waktunya mungkin di perjalanan sampai 1,5 jam masih boleh. Masih bisa. Masih diangetin bisa nggak? Boleh. Digoreng lagi juga boleh. Betul. Gitu ya. Jadi nggak tahan lama, ya, cuman 4 jam aja. Saran saya langsung digoreng. Tapi kalau untuk frozen bisa tahan lama. 2 bulan. Bisa 2 bulan sampai 3 bulan. Tergantung freezernya juga. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tanya puding goreng, Chef nih. Yes. Untuk susu dan tepung yang recommended merek apa sih, Chef? Susu ya. Kalau saya pribadi suka susu itu yang full cream. Full cream berarti. Karena dari aromanya dapat wangi. Nah, dari taste-nya full cream itu lebih ke fatnya yang lebih tinggi. Tapi ada juga yang susu bubuk yang instan. Boleh juga misalkan, tapi yang jelas jangan susu bayi ya. Susu instan yang untuk dewasa. Jadi kenapa saya sarankan pakai susu instan? Karena pada saat melarutkannya, yang namanya instan itu dia mudah larut. Langsung larut gitu. Dan lebih gurih ya kalau instan. Kalau full cream, sebenarnya saya lebih suka, kalau rasa lebih suka yang full cream.
Ya. Kalau pakai susu skim gimana? Kalau susu skim boleh dipakai, misalkan kalau yang diet ya, yang diet yang ngurangin lemak lah, pengen makan puding tapi tetap sehat. Bisa dibilang sehat juga lah. Minimal lemaknya nggak berlebihan. Gitu ya. Lemaknya nggak berlebihan, boleh pakai susu skim. Tuh, di note ya. Ini yang tanya berdasarkan apa nih? Berdasarkan rasa atau berdasarkan apa? Kalau berdasarkan rasa, saya sendiri suka yang full cream. Oke, kalau mau rasa ambil yang full cream ya. Kalau yang cair ya, boleh gunakan pasteurisasi. Nah, susu pasteurisasi itu enak banget. Ya. Kalaupun yang umum ya UHT. UHT. Atau susu segar lah ya. UHT itu bisa dicari di mana aja, di Indomaret ada, di warung ada. Gampang lah. Gampang. Jadi itu ya. Kalau merek susu sih banyak lah ya sekarang. Ya, untuk tepungnya gimana, Chef? Tepung apa nih? Untuk tepung yang digunakan waktu membuat puding yang di bumbu basah mungkin. Oh, bumbu basah. Tepung yang kita gunakan, saran saya nih, gunakan tepung protein rendah khusus gorengan. Oh, yang khusus gorengan ya? Ya, contohnya misalkan ini nyebutin merek nggak apa-apa ya, tapi ini nggak di-endorse sih. Ya, kita pakai tepung lencana merah, contohnya nih ya untuk gorengan. Lencana merah atau merek Jawara mungkin kalau yang di luar pulau itu ada. Kemudian ada juga nih kalau dari itu rekomen yang umum ya. Kalau yang mau kualitasnya renyahnya tahan lama, ya. Kemudian volumenya lebih gede, terus kalau digigit itu ngeprul, ya. Itu ada rahasianya. Wow, apa tuh, Chef? Cuman jangan dibilang siapa-siapa ya. Cuman kita aja yang live di sini. Betul. Ya, itu ada namanya tepung konsentrat SNS. Nih, tepungnya nih. Tepung konsentrat SNS ini nggak bisa nih dicari di tempat-tempat umum. Nggak ada, karena ini adalah produk khas dari Juragan Kue Academy. Ya. Jadi ini hanya bisa didapatkan di official Juragan Kue Academy ataupun juga di agen resmi Juragan Kue Academy. Mungkin kalau teman-teman kenal dengan agen resmi kami, bisa nih hubungi beliau ya. Jadi fungsinya dia bukan hanya untuk gorengan. Bisa untuk semua macam olahan saya yang berbahan dasar dengan tepung nih. Bisa tepung beras, tepung terigu, tepung ketan, tepung semua maizena, tepung tapioka, pokoknya all tepung bisa gitu. Jadi bisa untuk gorengan ya, bisa untuk kukusan, ya, bisa untuk ngoven dan segala macam. Jadi memang ini benar-benar tepung ajaib lah kalau orang-orang yang sudah pernah pakai. Dan banyak yang membantu ya, customer kita bisa mengurangi reduce cost. Ya, dengan mungkin gramasinya ya, saya. Gramasinya lebih dikurangin tapi volumenya sama dengan yang semula. Betul. Nah, itu keajaibannya dia. Nah, ya, banyak kan sih teman-teman suka pun juga makin banyak. Oke, jadi itu ya untuk pertanyaan tepung, silakan dicatat ya. Selanjutnya, tepung SNS itu wajib nggak sih, Chef? Tepung SNS, ini ya, tepung konsentrat SNS ini nggak wajib ya. Khususnya teman-teman yang pemula, yang baru bikin ya, nggak wajib ya teman-teman. Jadi misalkan resep ini sebenarnya di skip aja boleh, tapi tidak mengurangi kualitas. Maksudnya ya standar kualitasnya, jadi umum pasaran. Jadi mending kalau teman-teman pengen yang kualitasnya bagus dengan pengen jualan, keuntungannya makin banyak, pengen dipuji sama pembelinya, gunakan nih tepung konsentrat SNS gitu ya. Oke, murah banget kok, bisa didapatkan mulai dari gramasi 200 gram. Teman-teman bisa buka Shopee ataupun juga bisa menghubungi agen ataupun juga official Juragan Kue Academy ya. Oke, berikutnya untuk tepung panir itu bisa diganti dengan oat nggak sih, Chef? Oat ya? Oat. Boleh banget. Boleh banget. Ya, boleh, silakan. Apa ada perbedaan rasa nih nantinya? Oh ya, tentu jelas beda. Kalau misalkan tepung panir itu kan dari remahan roti ya, jadi kering ya. Jadi nggak ada rasanya. Hambar. Kalau tepung gandum itu nanti ada rasa natinya, ada rasa kacang-kacangannya. Ya. Ada crispy-nya juga jauh lebih crispy dibandingkan dengan kita pakai tepung panir. Oke, untuk penyerapan minyaknya gimana nih, Chef? Oke, penyerapan minyaknya kayaknya lebih nyerap yang tepung panir ya. Karena dia dari roti kan, dia nyerapnya banyak. Jadi lebih oily kalau misalkan. Tapi kalau pakai oat atau gandum utuh ya, itu justru keringnya tuh kering ya, tanpa minyak, tanpa berminyak, tanpa beroily ya. Nah, kira-kira begitu. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya, tekstur puding setelah digoreng itu tetap kenyal atau keras, Chef?
Oh, ini pudingnya beda. Ya. Kalau ini pudingnya memang kenyal. Oh, kenyal. Tapi lembut. Ya, gimana tuh ya? Kenyal tapi lembut. Mungkin tahu yang ya? di bayangan peserta, karena kan ini digoreng, Chef. Jadi setelah digoreng itu teksturnya berubah jadi keras itu kan? Enggak. Itu kan cuma berapa menit aja. Yeah. Kalau gorengnya 1 malaman iya sampai dalam-dalam. Tapi kalau cuman goreng sebentar, cuman 2-3 menit atau maksimal 5 menit sih cuman lapisan luarnya doang. Kalau dalamnya tetap puding. Gitu ya. Keren pokoknya lah, harus coba. Cobalah ya. Ini unik lah ya. Betul. Kalau punya diferensiasi kayak gini, wah ini ada inovasi baru nih, kayaknya boleh dicoba nih. Oh, langsung bisa open PO nih. Bisa open PO, mumpung belum banyak puasa, belum banyak yang produksi, belum ada tahu nih. Wah, belum banyak saingannya. Betul. Udah open PO aja sekarang. Iya. Ya mumpung ada yang apresiasi, syukur-syukur ya kan. Dapat hadiah dari juragan kue, kelas-kelas beasiswa nih. Beasiswa, wah, tambah pinter dong. Iya loh. Oke, lanjut. Berikutnya. Assalamualaikum Chef. Maaf sebelumnya baru pertama tahu tentang puding goreng. Yes. Apakah puding goreng tidak leleh ketika digoreng? Walau sudah semalam dimasukkan kulkas dan ada panirnya. Nah, terus, ini nih. apinya kecil seperti kayak kita mendidihkan susu. Oh ya. Ini maksudnya masak pudingnya ya. Betul. Oke, saja pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah tidak leleh digoreng ya? Apakah puding tidak leleh pada saat digoreng? Tidak leleh. Tidak leleh. Ini memang saya desain khusus ya, supaya kalau dia kena panas itu pun masih tetap bentuknya puding. Rasanya puding dan tidak berubah bentuk. Iya. Tidak meleleh kan? Meleleh kan dari bentuk padat ke leleh kan? Betul, pikir teman-teman peserta mungkin ketika digoreng kan dia panas nih. Karena kan puding kan terlalu lembut, jadi takutnya ketika digoreng dia berubah jadi cair. Iya, betul. Jadi nggak leleh. Asal gini. Mungkin nggak leleh. Tapi ada kemungkinan potensi bocor, iya. Ya, yang tadi pertama kali kita bahas itu tentang kebocoran. Ya, kebocoran yaitu. Nah, untuk meminimal kebocoran, itu memang harus di frozen terlebih dahulu. Ya, jadi nggak bisa langsung digoreng nih. Nggak bisa digoreng. Jadi begitu di frozen, keras, baru digoreng. Ya. Nah, berubah warna, angkat. Gitu. Itu pasti nggak akan meleleh dan tidak akan bocor. Betul. Tapi kalau misalkan kelamaan dikit, wah udah ada potensi minyak masuk. Ya, betul. Jadi rasanya aneh. Jadi karena kan campur sama minyak nih. Yes. Oke, sudah terjawab ya untuk pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Coklat bubuk yang digunakan itu merek apa sih? Coklat bubuk ya. Kalau saya pribadi suka coklat ya. Jadi kalau saya pribadi itu suka coklat yang pahit kalau saya. Kalau saya suka yang pahit. Tapi kadang ada teman-teman yang suka coklat tuh yang nggak terlalu pahit. Oke. Nah, biasanya cirinya gini nih. Kalau yang warnanya ya sama sih, warnanya coklat kemerahan ya. Cuman cara ngetesnya, kita kasih air hangat ya, kita tuang 1 sendok makan, di atasnya air hangat ya. Kalau dia mudah mencair gitu, nah itu artinya tingkat coklatnya lebih pekat atau lebih ke bitter. Ya, agak pahit. Kalau saya suka coklat yang agak pahit. Ya. Tapi ada yang nggak suka yang kayak gitu. Ada yang pengennya coklat itu rasanya manis karena light. Ya, light Manis, cuman ada coklatnya dikit gitu kan. Jadi biasanya kalau ngetesnya air hangat, ya kita tes di atasnya air hangat tuh, dia larutnya cepat sekali, langsung turun. Karena kalau semakin tinggi fatnya, otomatis kan fatnya nggak mudah larut. Jadi berat ya. Langsung turun. Oke, gitu ya. Nah biasanya kalau dari sisi harga, ya biasanya kalau yang coklatnya bagus itu biasanya lebih mahal, kayak contohnya Van Houten ya, terus Windmolen ya. Windmolen tuh yang kincir angin itu. Terus kalau banyak ya merek-merek yang mahal sekarang, tergantung dengan mungkin budget ataupun mungkin mau digunakan. Kalau saya suka yang Van Houten atau Windmolen ya. Kalau coklat bubuk ya. Nah, itu kalau yang di pasaran. Misalkan kalau di toko bahan kue banyak juga tuh, ada yang dari Tulip ya, ada yang dari Polata, ada yang dari Elmer, macam-macam lah, Mercolet, semuanya punya
coklat bubuk masing-masing. Oke, tinggal menyesuaikan mau pilih yang mana. Oke, untuk pertanyaan berikutnya. Selain puding goreng sama komik puding, itu ada puding apa lagi sih, Chef? Oke. Kayaknya ini ada event terbaru kita ya. Betul. Dan ini memang benar-benar baru. Baru sekali dan ini sempat trending ya beberapa waktu yang lalu. Ya. Namanya adalah ini bonusnya saja nih. Trendingnya bukan di Indonesia nih, tapi di luar. Tapi di sini belum trending. Belum. Nah, ini kesempatan teman-teman untuk bisa meraup keuntungan banyak. Namanya Island Cake Pudding. Wah, keren banget pokoknya. Dari penampakannya keren ya, apalagi rasanya nanti. Wah, patut itu nilai jualnya tinggi sekali nih. Ya, itu ada beberapa puding ya, ada 5 puding best seller. Ya, ada 5 puding terbaru. Jadi benar-benar resep baru. Ya, sebenarnya ada 4 puding terbaru sama ada bonusnya itu ada es pisang hijau, Chef. Oh, gitu. Ya, ada pisang hijau. Pudingnya tuh 4 es pisang hijau nih yang suka untuk waktu buka puasa, takjil. Nah, itu kan cocok nih sama es pisang hijau nih. Cocok. Enak sekali nih. Nah, ini dari Makassar ya? Iya. Dari Makassar. Oke, menunya sendiri mau dibacain saja. Boleh. Apa menunya apa aja? Dari yang best seller ya? Puding dari best seller kita bacakan. Ini sudah diikuti berapa peserta? Untuk yang di best seller. Yang best seller. Itu lebih dari 1.500 peserta, Chef. Berapa? Lebih dari 1.500 peserta. 1.500 peserta alumni yang sudah ikut puding ini, dan rata-rata juga mereka terima kasih ke kita ya. Wah, saya terima kasih, tahun lalu saya bikin puding yang ini sudah menjadi jualan saya, bukan hanya dari jualan pas puasa aja sekarang, tapi buat rutin. Alhamdulillah ya, kita ikut seneng ya. Ya, penyuka puding itu dari semua kalangan pasti menyukainya. Itu jadi sampai orang sakit pun suka puding. Betul. Ya. Oke, untuk menu best sellernya. Best sellernya apa aja best sellernya? Itu ada puding lapis Surabaya nih. Nah, ini sempat 2 tahun yang lalu kita bikin puding ini. Dan ini alumninya kalau nggak salah waktu itu 15 grup. Saya masih ingat 15 grup dikalikan 250 peserta. Waduh, itu sekitar 6 ribuan. Ya. Sekitar 6.000 peserta, dan ini sangat best seller yang puding lapis Surabaya ya. Ya. Oke, ada juga dessert Regal Silky Pudding. Jadi ini adalah puding yang toppingnya pakai biskuit Regal gitu ya. Terus kemudian dia lembut ya, bawahnya terus kemudian ada cake-nya juga. Ada cake-nya juga lembut. Jadi begitu makan cake-nya sama pudingnya hampir sama-sama lembut. Sekali ya. Nah, mantap lah. Terus ada triple choco pudding. Wah, ini jadi ini perpaduan layer ya. Biasanya ini ada banyak kesulitan nih bikin puding lapis kan. Puding cara penempelannya gimana kok bisa nempel. Bisa nempel, kok bisa rata, kok bisa lurus. Terus kok bisa apalagi ya? Bisa enggak gradasinya dapat gitu ya, nggak nyampur gitu kan. Betul. Nah, ini juga sempat best seller juga. Iya. Terus selanjutnya itu ada Black Forest pudding. Nah, ini Black Forest juga sempat kita buat dalam versi whole ya, bentuk yang cetakan. Juga versi kecilnya juga, mininya juga ada. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan dibuat variasi yang Black Forest lainnya, ini sangat rekomen banget. Keren lah pokoknya. Gak ada habisnya pokoknya kalau Oke, lanjut. Untuk menu yang terbaru itu adalah puding cendol pandan cake. Puding cendol pandan cake. Pandan dibikin puding. Wah, keren banget ya. Cake-nya juga ada di bawahnya. Iya, gimana tuh? Iya, jadi atasnya itu puding, di bawahnya itu ada lapisan berikutnya. Cake pandan ya? Ya. Bawahnya sendiri cake pandannya. Ya, itu keren tuh. Jadi nanti atasnya puding lapis 2 nih, beda layer, keren lah. Wah, udah dapat resep puding, dapat resep cake lagi. Wah, keren lah. Oke, lanjut. Selanjutnya fruit milky cake pudding. Nah, ini pada umumnya kalau yang best sellernya puding-puding teman-teman yang pernah ikut ke kita, ini salah satu juga jualannya mereka nih. Nah, kita bongkar ya. Betul. Kita bongkar nih bagaimana jualan larisnya fruit milky cake pudding. Jadi atasnya buah ya, tengahnya puding, bawahnya cake. Wah, keren. Selanjutnya itu ada puding batik. Wah, ini juga nggak kalah kerennya nih sama komik ya. Puding ada batiknya, Chef. Wah, pokoknya setelah ikut kursus ini langsung aja buka dessert puding ala Juragan Kue. Ya, keren pokoknya. Oke, berikutnya ada es pisang hijau. Wah, ini yang tadi kita sebutin tadi. Enak nih kalau buat takjil. Oke, untuk berikutnya adalah caramel custard
puding. Ya karamel flan ya. Jadi ini juga silky banget ya, sutra banget, enak. Ada rasa karamel gulanya. Oke. Terus rasa kuning telurnya itu nggak enek. Terus nggak apa ya? Nggak enek. Terus kemudian nggak bau amis. Ya. Nah ini keren banget. Enak lah. Teman-teman ini dibuat cup aluminium foil, dijual pieces-an, saya rasa ini laku banget. Untung lah, apalagi ini momentum yang pas ya, bentar lagi bulan puasa, takjil. Jualan puding tuh kayak jualan minuman. Iya. Nah, untungnya banyak banget. Ya betul. Soalnya kan ditambah di bulan puasa itu kan takjil, orang-orang pada suka jajan nih. Jadi ada berapa menu nih? 9 bonus 1 khusus minggu ini. 9 bonus spesial. 10 jadi? 10 khusus minggu Wah, ini ya. Kira-kira berapa ya? Untuk harga normalnya sih 500.000 saya. Wah. Kalau harga nggak normalnya? Harga nggak normalnya cuma 69.000. Waduh, ini keterlaluan banget ya kalau misalkan teman-teman nggak ikut nih. Ya 69.000 saya rasa jual satu cake puding kayak gini udah balik modal, bisa untuk belajar lagi. Iya. Nah, jadi investasi yang paling bagus itu adalah belajar berilmu kepada mentor ya. Betul. Jadi kalau lihat di YouTube bisa, cuman kan nggak ada mentornya, nggak ada bimbingan. Belum tentu juga resepnya jadi dan nggak bisa konsultasi. Betul. Kalau di kita bisa konsultasi. Ya, ada tim mentoring, ada tim. Konsultasinya kapan? Oh, itu Tidak ada batas ya? Tidak ada batas, langsung bisa. Kapan aja bisa? Bisa langsung. Mau klaim hasil karya boleh. Boleh. Dapat apa aja? Dapat sertifikat, dapat e-book praktek, dapat resep anti gagal dan juga video tutorialnya. Wow, dapat e-book, dapat sertifikat video, praktek, dapat banyak lah. Keren lah. Ya. Oh, tapi ya sayang nih, Chef. Ya. Pendaftarnya tinggal besok nih. Tinggal besok? Iya. Kapan mulainya kok tinggal besok? Mulainya sih masih di tanggal 28. Tapi untuk pendaftarannya itu ditutup tanggal 18. Jadi buruan teman-teman, kalau misalkan kepingin ikut 10 materi puding festival, ya itu hanya 69.000 saja. Betul. Langsung aja check out ya di agen resmi Juragan Kue atau official Juragan Kue Academy. Atau mungkin yang belum punya nomor official atau agen bisa langsung inbox atau DM. Iya. Nomor saya juga boleh. Iya. Nomornya Mas Gerald juga boleh. Kapan lagi coba dapat menu puding spesial kayak gini dengan harga di mana-mana nggak ada. Di mana-mana nggak ada. Nggak ada. Mau beli langsung pun harganya pasti lebih mahal. Udahlah, pastilah kalau kita kayak gini ya, musim kayak gini kita harus banyak ngirit-ngirit ya. Betul. Mau goreng-goreng ya harusnya puding-puding inilah gampang ya, nggak pakai goreng-gorengan, minyak mahal. Ya betul. Ya udah, kita tutup ya. Oh, ada pertanyaan tadi. Ada pertanyaan live dari. Oke, sekali lagi teman-teman dari live silakan yang mau komen tanya. Ya. Komen aja. Oke, yang bikin komik dari apa, Chef? Komik itu sebenarnya biasa aja sih. Puding gitu kan atau cake gitu kan, cuman dikasih line garis hitam-hitam aja supaya kayak menggambar komik gitu. Jadi bukan pudingnya itu digambar komik, bukan. Cuman motifnya, motif pudingnya seperti komik. Kira-kira kayak gitu ya. Oke, ini pertanyaan terakhir, Chef. Siap. Tepung SNS berapa persen dari tepung terigu kalau mau digunakan? Oke, sebenarnya sedikit aja, cuma 5% dari total terigu, dari total tepung maksud saya. Total tepung. 5%, jadi misalkan 1 kilo gitu cuma 50 gram saja. Hemat, dapat untung juga. Sampai 30%. Ya, gramasinya makin. Kira-kira rugi atau untung? Tambah untung. Wah, untung sekali. Ya, makin lembut lah. Makin lembut, kualitas makin gede, baik, makin banyak ya. Terus kemudian kalau buat gorengan makin crispy, buat kue kering makin tahan lama kayak gitu ya. Bisa untung banyak lah ya. Jadi yang ini mau ada inovasi juga ini. Segera check out nih di Shopee ataupun juga ada promo di langsung beli melalui WhatsApp itu bisa langsung hubungi official Juragan Kue, dapatkan diskon 10% untuk kemasan terbaru yaitu 600 gram. Siap. Yuk buruan yuk check out yuk di official Juragan Kue atau admin grup kelas. Oke. Yuk. Ada lagi pertanyaan? Sudah, Chef. Yang 2 ini sudah terjawab. Kalau nggak ada pertanyaan, sampai ketemu nanti malam di kelas. Besok, Chef, yang mulai, Chef. Yang gratis? Besok. Oh, besok? Iya, besok Jumat. Hari ini kita agendanya hanya live
lanjut di Q&A teman-teman. Oke, kalau komiknya kapan? Komiknya besok malam nih saya. Oh, besok malam. Oke, siap bosku. Sekarang kita tutup teman-teman, sampai ketemu besok di kelas ya, gratis. Kalau misalkan teman-teman belum daftar kelas gratis, langsung aja hubungi DM atau di inbox, boleh di WhatsApp juga boleh. Di teman-teman yang kenal semuanya di Juragan Kue. Dari saya Muhammad Fadila Ismail, saya Gerald Berlian. Salam sukses berjamaah. See you.